Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember, di mana bulan Desember adalah kita teringat hari Natal, hari kabar sukacita. Kita sama-sama berdoa dan mengucap syukur. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kembali Engkau memberikan kekuatan, kesehatan di dalam kehidupan kami, hingga kami boleh diberi kesempatan untuk mendengar renungan firman Allah. Biarlah Engkau berbicara Tuhan, supaya pada menyambut hari Natal ini kami boleh mendapatkan sukacita, damai sejahtera dari Allah, dan kasih Allah terus menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita teringat pada bulan Desember ini adalah hari Natal, hari sukacita, ya, di mana saat ini tema kita adalah wujud kasih Allah yang terbesar, di mana tema yang diberikan adalah kasih terbesar Allah diwujudkan dalam Kristus Yesus. Kita akan membaca dua ayat dulu, saudara. Di dalam Matius 1 ayat 21 berkata, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Bahkan di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Tema firman Allah pada pagi hari ini adalah, sudah tadi kami sampaikan, kasih terbesar Allah diwujudkan dalam Kristus Yesus. Kalau kita ingat, Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus, yaitu perayaan anugerah Tuhan yang tertinggi. Kelahiran Yesus anak Kristus. Bahkan salah satu makna Natal adalah pengorbanan Allah, rela mengorbankan anaknya yang tunggal agar manusia terbebas dari dosa. Seperti yang tadi kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Ketika kita membaca dan merenungkan Yohanes 3 ayat 16, ada 3 poin penting yang ingin disampaikan pada pagi hari ini. Kita ketahui di dalam menyambut hari Natal ini. Yang pertama-tama, kalau kita baca tadi, seberapa besarkah kasih Allah terhadap dunia ini? Kalau kita ingat, kasih ada 3 jenis. Ada kasih eros, adalah kasih manusia semata. Itu sering menunjukkan cinta seksual saja. Bahkan yang kedua ada kasih filia, adalah kasih yang lebih besar dari kasih eros, atau disebut persahabatan. Yang ketiga, inilah kasih agape. Kasih yang memberikan semuanya dan tidak mengharapkan balasan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih yang Allah berikan adalah kasih yang terbesar, kasih yang termulia, dan kasih yang tidak dapat diberikan manusia kecuali oleh Allah sendiri, sebab Allah itu kasih. Jadi seberapa besarkah kasih Allah terhadap dunia? Bahkan dia korbankan nyawanya, dia korbankan anaknya yang tunggal, supaya saudara yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Puji Tuhan. Bahkan yang kedua, poin kedua, apa wujud nyata kasih Allah yang besar itu? Kalau kita lihat di kasih yang besar, ini sudah diwujudkan 2000 tahun yang lalu.
melalui kelahiran Yesus yang kita peringati sebagai hari Natal. Yang sebentar juga kita akan peringati hari Natal. Itulah mengapa Tuhan memberitakan kelahiran Tuhan Yesus kepada para gembala di padang. Dia katakan, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kasih yang besar itu diwujudkan dengan cara yang sangat luar biasa. Dia lahir di kandang domba yang hina, agar kasih Allah dapat dirasakan dan dialami oleh seluruh lapisan masyarakat, baik itu yang kaya, juga orang yang miskin atau papa. Allah mengasihi umatnya. Allah ingin menyelamatkan manusia bagi orang yang percaya kepadanya. Poin ketiga yang penting, tujuan dari pernyataan kasih Allah yang besar itu, Tuhan adalah supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan Allah dapat digenapi dalam hidup kita kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita baca Roma 5 ayat 5 katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Bahkan dalam Roma 5 ayat 8 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Puji Tuhan. Allah yang kita sembah telah menyelamatkan dan menghapus segala dosa kita. Tujuan Allah adalah menghapus segala dosa bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita simpulkan firman Allah pada pagi hari ini, sudahkah Anda, Bapak-bapak, Ibu, dan saudara semua, orang-orang kepercayaan Tuhan, memiliki kasih terbesar dalam hidup Anda? Dan buka hatimu, izinkan Yesus lahir dalam hatimu. Ingat akan renungan ini, kasih Allah yang terbesar telah diwujudkan dalam Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya kepadanya, dia akan diselamatkan dan dia akan diberkati, diberi kuasa. Itulah firman yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu firman Allah katakan, ingat dan renungkan firman Allah ini. Kasih Allah yang terbesar itu telah diwujudkan dalam Kristus Yesus bagi orang yang percaya. Dan saya berdoa supaya saudara membuka hati saudara, mengizinkan Yesus lahir di dalam kehidupanmu, dan engkau percaya pasti diselamatkan. Biarlah kita menyambut hari Natal penuh dengan sukacita, damai, sejahtera dari Tuhan. Bahkan kita buka hati, kita yakin Yesus akan lahir dalam hidupmu dan berkat Allah menyertai kehidupanmu. Puji Tuhan. Firman Allah tidak saya panjangkan. Kita akan berdoa dan mengucap syukur. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami sudah mendengar renungan kebenaran firman-Mu. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bagi orang yang percaya akan diselamatkan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kasih Allah telah diwujudkan di dalam Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal. Terima kasih Tuhan. Bahkan sebentar kami akan beraktivitas. Kami tetap sungguh percaya dan kami selalu membuka hati kami untuk menerima Yesus sebagai juru selamat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.